Kabar Oku Timur. Dibawakan oleh BKM FM dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Banyak berusaha, banyak berdoa. Komplek Karena untuk CAT ini diambil langsung dari pusat. Artinya ketika ada yang menjanjikan, segera laporkan. Itu pesan dari kepala badan kami. Lights, camera, rolling, action. Pemirsa Oku TV balik lagi bersama saya Sri Agustati dan Mas Unggul Priyadi. Ini selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM. Yang khusus itu terbagi memang ada XK2 dengan yang non ASN. Artinya yang XK2 itu mempunyai prioritas lebih tinggi dari yang non ASN. Itu sudah. Pemirsa Oku TV balik lagi bersama saya Sri Agustati dan Mas Unggul Priyadi. Ini selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Oku Timur. Nah, Mas Unggul, kalau tadi sudah sempat disampaikan syarat sendiri bagi mereka yang ingin mendaftar P3K, itu apa saja nih? Baik, untuk persyaratan sepertinya ya, kalau untuk guru sendiri sesuai dengan Kemenpan nomor 649 itu terbagi menjadi umum, khusus, dan disabilitas. Umum, khusus, dan disabilitas, di mana untuk umum dan khusus itu nanti pengaturannya sudah by system. Karena mereka ada namanya prioritas. Prioritas dari khusus itu prioritasnya dari P1 dan dari SK2 baru kemudian non ASN. Artinya ketika mereka yang khusus itu mendaftar dan seluruh formasi itu terpenuhi dari khusus, maka yang umum secara otomatis akan tertutup. Itu untuk yang guru. Itu untuk guru. Artinya ketika formasi-formasi yang khusus itu sudah terpenuhi, artinya umum tidak akan dibuka tidak bisa didaftar lagi. Hanya untuk tenaga nakes dan teknis sesuai Kemenpan nomor 648 itu berbeda perlakuannya. Dari awal sudah memang harus terbagi minimal 20% itu umum, sisanya itu dari khusus. Nah, makanya untuk yang guru kemarin kan untuk pendaftarannya dibagi, yang khusus itu dari tanggal sekian sampai sekian, yang umum dari tanggal sekian sampai sekian, tetapi untuk yang nakes dengan teknis itu fix sama dari tanggal sekian sampai sekian. Baik. Jadi itu untuk persyaratannya sendiri nanti sudah dilihat ya, sudah bisa ini. Nah, untuk tahapan-tahapan yang dilakukan. Kalau untuk saat ini kita tahap verifikasi, verifikasi seleksi administrasi, yang mana kan tahapan pertama itu mendaftar, dari peserta bisa mendaftar, setelah mendaftar nanti ada seleksi administrasi, yang mana seleksi administrasi itu dilakukan oleh Panselda, Panitia Seleksi Daerah, tim dari daerah kabupaten, yang nanti setelah hasil verifikasi akan diumumkan. Nah, setelah pengumuman nanti silahkan bagi yang merasa bahwa memang saya sudah benar, bisa merasa sudah benar dan tidak diluluskan, itu bisa nanti ada masa sanggah namanya. Jadi bisa nanti menyanggah dengan bukti yang ada. Kemudian setelah masa sanggah nanti kita ada pengumuman setelah sanggah. Pengumuman pasca sanggah itu nanti ada. Kemudian nanti ada penjadwalan dari pusat kan, kita nanti tesnya tanggal berapa, kemudian nanti ada pengumuman untuk tes, kita nanti kemudian pelaksanaan tes CAT. Untuk titik lokasi sendiri sebenarnya tersebar di seluruh Indonesia ya, yang pelamarnya dari mana, misalnya dari Jakarta, dia bisa nanti ikut tes di Jakarta. Misalnya ada di Aceh, nanti dia bisa ikut tes di Aceh, seperti itu. Hanya untuk di kita sendiri itu titik lokasinya di kantor 7 PKN. Oh, di Palembang. Iya, di Palembang. Jadi kita nanti tesnya di Palembang. Tetapi yang memilih titik lokasi lain ya bisa, tidak harus di Palembang. Baik. Jadi mungkin sudah terjawab pertanyaan ya Mas Unggul. Jadi banyak yang menanyakan bahwa untuk seleksi administrasi ini dari tim daerah. Ya, gitu. Panselda ya, jadi panitia dari daerah masing-masing ya untuk seleksi administrasinya. Nah, ini lanjutannya untuk
apa namanya setelah tahapan-tahapan dilakukan? Tadi juga sempat disampaikan ada yang K2 gitu. Ternyata juga masih ada di pendaftar yang dari K2. Nah, itu apakah ada prioritas khusus gitu? Baik, tadi seperti yang saya sampaikan di Kemenpan 648, 649 itu jelas. Ya. Artinya memang untuk yang khusus itu terbagi memang ada XK2 Ya. dengan yang non ASN. Artinya yang XK2 itu mempunyai prioritas lebih tinggi dari yang non ASN. Itu sudah jelas di Kemenpannya. Mungkin kalau mau baca-baca silakan dicari Kemenpan 648 dan 649 tahun 2023. Oke. Itu di situ ada. Kalau memang mau dipelajari ada di situ lengkap. Baik, baik. Nah, Mas Unggul, ini yang juga apa ya istilahnya jadi seperti apa ya, kayak jadi polemik gitu, bahwa kadang-kadang ada oknum-oknum yang menyatakan dirinya bisa meloloskan. Nah, ini apa sih yang dilakukan oleh BKPSDM untuk khususnya buat Kabupaten Oku Timur, jangan sampailah ada kejadian-kejadian yang mungkin di tempat-tempat lain gitu. Baik, sesuai dengan pesan Pak Kaban, Pak Kaban kami, Pak Haji Sutikman, beliau berpesan bahwa seluruh rangkaian proses pengadaan ASN, baik CPNS dan P3K gratis, 0 rupiah. Okay. Yang artinya tidak ada kami dari pihak Panselda atau manapun itu menarik biaya. Yeah. Kecuali mungkin biaya materai ya. Yeah. Kalau biaya materai memang ada itu. Memang sesuai dengan prosedur gitu. Ya, ya. Artinya di luar itu tidak ada sama sekali. Artinya ketika memang ada oknum tertentu yang bisa menjanjikan sesuatu ABC, pesan dari beliau Pak Kaban, segera laporkan. Okay, artinya baik. jangan percaya. Baik. Percaya dengan diri sendiri, banyak berusaha, banyak berdoa. Karena untuk CAT ini diambil langsung dari pusat. Artinya ketika ada yang menjanjikan, segera laporkan. Segera laporkan. Itu baik. pesan dari Pak Kepala Badan kami. Jadi ditegaskan lagi gitu ya, bahwa semua proses ini 0 rupiah. Tidak. Terakhir, Mas Unggul, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan buat mereka yang sudah mendaftar. Kira-kira ada apa sih, kayak mungkin berbagi apa ya, trik barangkali bagaimana bisa menyelesaikan nanti pada saat tes dan lain sebagainya. Baik, untuk P3K sendiri itu kan kita seleksi di CAT, itu kan seleksi kompetensi bidang, yang artinya memang tesnya itu berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar. Ya. Artinya belajarlah dari aturan-aturan, prosedural dan lain-lainnya berkaitan dengan jabatan yang dilamar. Seperti itu. Artinya jangan belajar misalnya nih yang dilamar Pranata Komputer kok belajarnya nanti di Pranata Humas. Jelas nggak nyambung kan? Karena pertanyaan nanti seputar jabatan yang dilamar. Seputar jabatan yang dilamar. Acara ini dipersembahkan oleh BKM FM dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur.